Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada pokok bahasan besaran dan satuan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang eh, sub pokok bahasan satuan baku dan pengukuran besaran pokok. Ya, oke. Selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep-konsep ke dalam perhitungan dan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sekarang apa itu satuan baku? Satuan baku yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur suatu objek dan hasil pengukurannya yang dilakukan oleh tiap orang pengukur hasilnya selalu sama atau tetap ya. Nah, ini berarti maksudnya begini. Misalkan seorang guru atau guru menyuruh siswanya untuk melakukan pengukuran. Misalkan ada orang siswa ya, dan tentu alat ukurnya adalah meteran ya, atau neraca atau eh, stopwatch. Kalau itu mau mengukur panjang, kemudian masa, kemudian waktu. Nah, misalkan guru menyuruh misalkan mengukur panjang meja, maka alat yang digunakan adalah meteran ya, meteran. Misalkan berapa panjang meja ini? Nah, guru menyuruh dua orang siswa. Siswa tersebut tentu melakukan pengukuran panjang. Nah, hasilnya itu yang dilakukan oleh kedua siswa itu pasti sama ya. Pasti sama, walaupun beda-beda dikit lah gitu misalkan. Beda dikit itu dianggap sama ya. Karena alatnya udah tentu ya. Oke, itu satuan baku. Jadi alatnya udah pas ya. Maksudnya udah sesuai dengan apa yang akan diukur. Nah, kemudian satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku sama seperti yang tadi. Guru melakukan pembelajaran dan menyuruh siswa untuk mengukur panjang ruangan dan lebar ruangan. Menyuruh dua siswa misalkan ya. Gitu. Nah, nanti di sini definisinya dulu ya. Satuan yang digunakan untuk mengukur suatu objek di mana hasil pengukurnya yang dilakukan oleh tiap pengukur hasilnya berbeda. Nah, seperti yang tadi ya, dua orang siswa yang satu mengukurnya melakukan pengukuran panjang ruangan, ya menggunakan alat lain, yaitu menggunakan langkah atau depa atau apa aja ya. Itu berarti alat ukurnya tidak ada. Jadi maksudnya seadanya saja gitu. Jadi menggunakan indera atau panca indera yang siswa siswa miliki gitu ya. Ini pakai langkah nih. Pak Guru misalkan lebarnya ini atau panjangnya misalkan ini 10 langkah. Oh ya, berarti tulisnya 10 langkah gitu. Nah, siswa lain misalkan ya siswa yang B atau ya siswa yang kedua, Pak, ini saya ngukurnya 12 langkah dong. Ya, itu kan terserah. Terserah hasil pengukurannya. Nah, tetapi berdasarkan hasil pengukuran kedua siswa itu nanti siswa yang lain atau AWDN yang ada di situ harus mengakui hasil pengukurannya walaupun itu salah gitu ya. Itu mengukur karena keadaan darurat ya, karena tidak ada alat ukurnya. Oke, seperti itu ya. Atau pakai lebar tegel ya atau lebar keramik yang ada di lantai. Ini 40 keramik misalnya sekitar ini, nah kan berarti standarnya 40 keramik ya, gitu. Oke. Contoh lagi ini. Contoh misalkan ya, pengukuran panjang dengan menggunakan langkah. Gitu. Ini untuk satuan tidak baku. Jadi alatnya tidak ada ya. Udah pakai 5 langkah, 10 langkah, 20 langkah ya. Misalkan tentukan panjang ini. Tolong tentukan panjang lapangan basket. Nah, tentu siswa itu tidak mempunyai alat. Ya ada pakai langkah aja misalkan. Ini 100 langkah Pak misalkan. Nah, itu berarti ukurannya 100 langkah satuannya. Deh. Berikutnya yang dua pengukuran lebar buku, misalnya dengan jengkal ya jengkal. Nah jengkal siswa atau jengkal orang itu pasti panjangnya beda-beda, walaupun dikit sudah pasti beda. Misalkan lebar buku ini untuk anak A misalkan, ini satu jengkal nih. Anak lain misalkan ini satu jengkal seperempat gitu, itu kan beda-beda karena jari tangannya itu pasti panjangnya beda-beda. Walaupun ada dikit. Nah itu ya. Jadi satuan baku alat ukurnya sudah sesuai, ya. Kemudian satuan tidak baku alat ukurnya tidak sesuai, tetapi ketidaksesuaiannya itu dapat diterima oleh yang lain gitu ya, gitu. Yang tidak melakukan pengukuran. Sama dong lah diakui gitu ya.
Nah, gitu ya. Satuan tidak baku. Jadi mengukur karena keterbatasan ya, alat. Oke, lanjut. Nah, sekarang alat ukur satuan baku dan satuan tidak baku. Jelas tadi pengukuran satuan bakunya eh, ini definisi yang tadi. Itu alatnya sudah ada ya, sudah disediakan. Ya, contoh nih di sini pengukuran panjang pasti menggunakan meteran. Mengukur massa pasti menggunakan timbangan atau neraca. Mengukur waktu pasti menggunakan stopwatch atau jam ya, jam. Nah, ketiga pengukuran ini atau ketiga alat ukur ini meteran itu biasanya ada yang digital ya, terutama untuk jangka sorong, mikrometer gitu itu ada digitalnya, maka lebih akurat lagi. Kemudian masa juga sama, ini ada neraca yang digital dan yang manual. Sekarang pedagang-pedagang di pasar atau di toko-toko emas terutama ya, dia pakai digital. Karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam pengukuran oleh pengukur ya. Seharusnya sekian gram emas menjadi kurang dari sekian gram. Misalkan seharusnya 2 gram, bilangnya pasti ya di bawah 2 gram, misalkan 1,8. Nah, itu berarti ada kecurangan di situ ya. Pedagang, misalkan pedagang-pedagang tolong misalkan ya pakai digital supaya ngepas gitu ya. Kemudian mengukur waktu biasanya menggunakan stopwatch. Nah, stopwatch sekarang ada yang digital. Jamnya juga sekarang tidak mekanikal lagi tapi jam digital gitu ya. Supaya akurat gitu. Itu untuk pengukuran satuan baku. Ini alatnya udah pas. Nah, pengukuran satuan tidak baku sekarang itu beda lagi dengan pengukuran yang satuan baku. Nah, satuan yang digunakan ini hasilnya ya, mengukur hasilnya itu pasti beda. Nah, karena alatnya juga pas-pasan, seadanya, memanfaatkan yang ada di sekitar lingkungan. Nah, panjang menggunakan jengkal, langkah, atau depak ya. Maka langkah seseorang dengan orang lain pasti beda. Ya. Jengkal seseorang dengan jengkal orang lain pasti beda. Depannya juga sama ya. Karena ukuran panjang tangan beda ya di sini. Nah, berikutnya pengukuran waktu menggunakan taksiran berdasarkan posisi matahari. Misalkan nih posisi pas matahari di tengah-tengah atau di atas ubun-ubun kita, oh itu pas zuhur misalkan ya. Nah, miring sedikit, oh ini pas asar gitu ya. Itu kan berarti tebak-tebakan. Jadi hanya menolong pada saat itu ya. Tapi nanti orang akan mengakui gitu hasil pengukurannya atau hasil taksirannya gitu ya. Gitu. Oke, itu penjelasan untuk alat ukur. Ya. Nah, kemudian di sini pengukuran besaran pokok ya. Nah, yang kita ukur yang sering banyak dijumpai sehari-hari yaitu pengukuran massa. Misalkan menimbang eh, produk atau benda atau barang-barang yang akan dibeli oleh kita. Misalkan anggur, buah, pisang, misalkan terus keletela gitu, terus ubi gitu ya, wortel, kol itu pasti yang ditimbang masaknya ya, bukan beratnya wastu. Nah, sekarang fungsi alat. Nah, jelas untuk menimbang atau mencari atau menentukan massa benda, massa objek yang dibeli atau untuk beli ya, atau yang ingin dicari apa gitu ya. Nah, jenis alatnya seperti ini. Nah, ini saya ambil dari emengguru ya.com. Nah, dan ini timbangan neraca digital. Nah, jelas di sini ya, angkanya nanti tertera. Nah, ini yang manual. Nah, kekurangan dan kelebihan ada ya. Nah, sekarang gini, untuk neraca digital itu kita tidak perlu mencacah atau membagi-bagi lagi barang yang kita beli. Misalkan buah ya, buah inginnya 1 kilogram, tetapi kan tidak ada buah yang pas 1 kilogram. Ya, misalkan 3, ini pasti lebih atau pasti kurang. Nah, di sini kita akan membeli buah yang kita beli itu sesuai dengan display ini. Tadinya mau 1 kilo, ternyata misalkan tulisannya atau displaynya menunjukkan 1,2 ya atau 1,25 kilogram. Terpaksa kita harus membeli 1,25 kilogram karena ini tidak bisa dibelah kalau buah ya, seadanya aja gitu. Nanti kalikan dengan harga yang dikemukakan oleh penjual ya. Nah, sedangkan di sini nih
Kelemahannya banyak nih, kelemahannya banyak. Karena ini menggunakan per di dalamnya nih. Ini kemudian jarum. Kalau kita melihat jarum, tunjukkan jarum ini dari arah kiri, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Tidak ngepas di sini ya. Kalau kita melihat yang dari kanan, pasti ini bergeser ke arah kiri. Mau apa satu digit atau dua digit ya pasti itu ada. Nah, yang benar gimana? Yang benar melihatnya adalah secara tegak lurus. Ya, jangan sambil jalan apalagi itu. Itu salah besar. Nah, kemudian karena sering digunakan, maka per yang ada di dalam neraca ini pasti akan melemah ya, tidak akurat lagi. Seharusnya 1 kilogram, ini berarti bisa lebih saja, bisa lebih ke sini atau bisa kurang. Yang jelas ini lebih ke sini tulisannya ya. Itu. Maka disarankan gunakan neraca yang digital ya, supaya tidak ada kecurangan dalam penimbangan suatu objek yang akan dibeli terutama oleh pembeli gitu ya. Oke, lanjut ke pengukuran berikutnya. Nah, ini seharusnya duluan ya, pengukuran besaran pokok. Yang kedua, pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu pasti menggunakan meteran. Ada penggaris, ada meteran yang ini 3 meter sampai 5 meter ya. Kemudian ada meteran lipat, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Nah, ini pasti alat-alatnya yang digunakan sesuai dengan pengukuran panjang ya. Nah, ini ada meteran yang roll ya. Ini biasanya untuk mengukur panjang objek yang lebih dari 20 meter ya. Tidak mungkin kita pakai penggaris ya. Tidak mungkin menggunakan jangka sorong. Tidak mungkin pakai mikrometer skrup. Tidak mungkin pakai ini. Tapi pakai yang gulungan ini. Ini biasanya 100 meter ya. Ada yang 100 meter, ada yang 50 meter ya. Oke. Kalau panjang lapangan ini tidak mungkin pakai penggaris ya. Atau pakai yang mikrometer skrup ya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan objek yang mau diukur gitu ya. Tidak sembarangan ya, asal-asalan. Nah, ini biasanya digunakan oleh penjahit. Yang ini. Sedangkan yang ini digunakan oleh tukang-tukang kayu. Ini digunakan oleh siswa. Tidak mungkin kan pakai meteran yang ini. Atau membuat garis tidak mungkin pakai ini. Nah, ini digunakan untuk teknisi di las bubut misalkan ya. Nah, ini juga sama digunakan oleh teknisi yang ada di las bubut supaya ngepas gitu ya. Ya, gitu. Nah, jangka sorong itu untuk mengukur ketebalan, bisa untuk mengukur kedalaman, bisa untuk mengukur diameter dalam juga bisa. Oke. Nanti mungkin kalian akan praktek ya atau eksperimen tentang pengukuran ya. Oke, lanjut. Ya, saya percepat. Nah, ini pengukuran waktu ya. Saya ngambil yang sering-sering dijumpai aja. Pengukuran waktu, fungsi alat jelas untuk menentukan kejadian atau suatu kejadian. Misalkan ya, kamu harus datang jam 8 ke sekolah. Nah, berarti nanti mengukurnya pakai stopwatch ya. Atau gini, benda jatuh bebas. Nah, itu pakai stopwatch waktunya ya. Nah, atau jam. Nah, sekarang jam itu ada yang digital, tidak pabrik sekarang udah mengalihkan ke digital karena tidak sesuai dengan zamannya elektrik ya. Kalau manual biasanya banyak kelemahan, gitu ya. Nah, itu salah satu pengukuran besaran pokok. Saya ngambil yang sering-sering keluar, masa, kemudian waktu, kemudian panjang, gitu ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya, karena ini sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Ya. Next video yaitu pengukuran besaran turunan dan konversi satuan. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.